Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji milik ilahi Rabbi. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang dicintai. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung, manusia yang dicintai di alam semesta ini, juga dicintai oleh para penghuni langit. Dan kelak kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita condong dan cenderung pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita akan berbicara tentang meningkatkan rekening saldo kesabaran. Sebagaimana rekening atau tabungan kita, manakala kita memiliki saldo yang minim, maka kita tidak akan bisa mengambil yang lebih banyak. Misalnya kita memiliki saldo 1 miliar, maka kita paling banyak mengambilnya adalah 1 miliar kurang 100.000 rupiah. Lebih dari itu kita tidak bisa. Baru kita akan bisa mengambilnya kalau kita tambahi lagi, dan itu bisa jadi melalui hutang atau melalui uang kita sendiri. Karenanya saldo yang banyak akan mampu dan memudahkan kita untuk mengambil sewaktu-waktu. Begitu juga saldo kesabaran akan senantiasa menjadi modal yang terbesar di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini sebagai jembatan untuk menuju kehidupan akhirat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut manakala memiliki generasi yang lemah, dan Rasulullah sangat suka kepada hamba-hambanya, kepada umat-umatnya yang memiliki kekuatan atau hamba-hamba yang kuat. Maka kuat itu dibuktikan dengan kuat fisik yang sangat tampak. Yang melekat di dalam diri manusia adalah kekuatan fisik. Yang kedua adalah kekuatan berpikir. Karena kehidupan ini dan sosok seseorang adalah dihargai, dihormati dengan bagaimana cara berpikirnya. Dan yang ketiga adalah kekuatan finansial atau kekuatan keuangan. Karena itu Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki fisik yang kuat. Ya, tentunya kita berikan asupan makanan yang sehat dan bergizi, dan di samping itu dengan olahraga yang teratur. Untuk memiliki cara berpikir yang sehat, yang kuat, maka perbanyaklah dengan ilmu pengetahuan atau membaca sebanyak-banyaknya, dan sekarang membaca untuk menulis, yakni masuk dalam kategori kegiatan berliterasi. Sedangkan untuk bisa kuat dari sisi finansial, seseorang harus bekerja, berusaha untuk mendapatkan keuangan atau kesehatan finansial. Karenanya 3 hal ini akan menjadi sebuah masalah dalam kehidupan seseorang. Misalnya, bila Allah berikan sakit, maka sakit ini walaupun tidak sesuatu yang segala-galanya, tetapi dengan tidak sehatnya seseorang atau dengan seseorang diberikan sakit, maka segalanya kurang bisa memberi makna. Karena apa?
Orang yang sakit tidak bisa menikmati apa yang ia miliki. Orang yang sakit tidak bisa menggunakan akal pikirannya menjadi yang sehat sesungguhnya. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekuatan berpikir, maka mereka akan menjadi pengikut. Mereka tidak bisa menjadi pemimpin untuk memimpin dirinya sendiri, apalagi memimpin orang lain. Sedangkan orang yang tidak memiliki kekuatan finansial, maka dia akan selalu menggantungkan kehidupannya dengan orang lain. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghadapi ini maka perlu kita memiliki saldo rekening kesabaran yang sungguh-sungguh banyak. Sabar tidak ada batasnya. Karena yang selama ini kita dengar, sabar itu ada batasnya, ada saatnya orang itu lepas dari kesadarannya. Maka itu salah satu hal yang keliru. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ada 4 kesabaran yang harus dilalui oleh seseorang manakala ingin menjadikan saldo kesabarannya itu menjadi lebih banyak. Ada 4 hal. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan kewajiban. Yang dalam hal ini adalah sabar dalam melakukan hal-hal yang fardu. Misalnya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, melaksanakan zakat bagi mereka yang sudah memenuhi haul dan nisabnya, dan melaksanakan ibadah haji ketika memiliki harta yang cukup dan memungkinkan untuk berangkat. Kewajiban ini tentunya menjadi masalah besar ketika itu tidak kita lakukan dengan baik. Sabar yang kedua, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni sabar menghadapi musibah. Hidup ini tidak ada yang sempurna, dan Allah memberikan kegembiraan pasangannya dengan kesedihan. Allah berikan kemalangan pasangannya dengan kemujuran. Maka musibah datang, baik itu sebagai balasan atas sifat kita yang bermaksiat, atau itu sebagai peringatan pada kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka bahaya musibah itu menjadi ujian kesabaran bagi orang-orang yang menghadapinya. Yang ketiga, yakni sabar menghadapi gangguan manusia. Kita tentu saja hidup di dunia ini dengan manusia, maka tidak mungkin kita akan bisa damai terus dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sehingga ada waktu-waktu tertentu kita akan merasa terganggu dengan keadaan orang lain. Yang terakhir, yang keempat adalah sabar dengan kefakiran. Artinya apa? Bahwa Allah juga menguji dengan harta benda kita. Allah menguji dengan kekayaan kita. Apakah kita ini akan berhasil menjadi orang yang sabar manakala kita dalam keadaan tidak memiliki keuangan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam salah satu suratnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir sabron jamilan. Maka bersabarlah wahai Muhammad dengan kesabaran yang baik. Para ahli tafsir menafsiri ayat ini bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicibir oleh orang-orang kafir, maka Rasulullah tidak mengadu dan tidak berkeluh kesah kepada siapapun, tetapi beliau pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
ini salah satu bentuk kesabaran yang terbaik, yakni ia menerimanya dengan ikhlas dan mengembalikannya kepada Allah tanpa harus mengadu kepada manusia. Jadi sabar tidak ada batasnya kalau kita mau melakukan kesabaran dengan sebaik-baik kesabaran sebagaimana yang diperintahkan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tingkatkan saldo rekening kesabaran kita dengan 4 cara sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa ada 4 kesabaran, ada 4 hal yang harus disabarkan di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan perintah-perintah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah wajib ini adalah vitamin utama kita untuk jiwa kita. Karenanya, mari kita lakukan perintah-perintah wajib ini dengan keadaan gembira ria. Memang kita akui bahwa suatu saat kita lelah, baik lelah fisik maupun lelah semangat. Namun dengan semangat untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan gairah itu muncul kembali dan bertubi-tubi. Dengan demikian kita akan mampu meningkatkan saldo rekening kesabaran kita melalui 1 poin, yakni melaksanakan hal yang fardu dengan riang gembira. Yang kedua, mari kita tingkatkan saldo kesabaran kita ketika kita menerima musibah. Bahwa musibah itu akan bisa kita pikirkan, akan kita bisa terima dengan baik. Karena apa? Musibah itu berarti meminta kepada kita untuk berhenti sejenak menuju perjalanan yang hendak kita capai. Dengan musibah itu, maka satu hal yang paling penting adalah kita berpikir mungkin ada syarat-syarat rukun yang tidak kita kerjakan secara sempurna sehingga musibah itu datang. Atau karena kita belum memiliki sesuatu keikhlasan yang cukup di dalam diri kita sehingga amal-amal itu justru membuat murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk meningkatkan rekening saldo kesabaran yang kedua adalah kita sabar dalam menghadapi ujian, karena ujian adalah waktu jeda untuk memperbaiki perencanaan dan menyusun strategi untuk kesuksesan ke depan. Yang ketiga, sabar di dalam menghadapi manusia. Rekening saldo yang perlu kita tingkatkan nomor 3 ini adalah kita harus menjadi manusia yang fleksibel, manusia yang tidak mudah tergoyah. Kita tidak perlu melihat orang yang ada di atas kita dari sisi materi, karena dengan melihat dari sisi materi yang lebih atas dari kita membuat kita akan semakin gelisah. Kita jika melihat orang yang ada di bawah kita, jangan menjadikan kita memiliki sifat hina dina kepada mereka yang ada di bawah. Karenanya lapangkan hati kita untuk menerima keadaan apapun orang yang ada di sekitar kita. Baik itu orang yang menfitnah, orang yang hendak mencelakai, dan orang-orang yang selalu merorong nama baik kita. Semuanya itu kita terima dengan lapang dada sebagai sebuah ujian yang itu kemudian kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak sedikit orang yang sabar dengan gangguan-gangguan manusia ini justru menjadi orang yang lebih baik daripada orang yang mengganggu. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meningkatkan saldo kesabaran kita adalah kita sabar dalam menghadapi kurangnya finansial atau kefakiran. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah, manusia wajib berusaha, manusia wajib menjemput rezekinya. Namun manakala usaha itu sudah dilakukan dan rezeki belum juga kunjung tiba, maka tanyakan kepada hati kita, adakah maksiat yang masih menempel di dalam diri kita sehingga Allah enggan untuk memberikan rezeki? Atau ada kesalahan-kesalahan yang lain
yang kita tidak tahu, sehingga kita harus senantiasa berusaha, dan berusaha, karena manusia kewajibannya adalah berusaha dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Sekali lagi, tentang kesabaran ini harus yakin pada tahap yang keempat bahwa Allah akan memberi finansial kepada kita sesuai yang kita butuhkan, bukan yang kita harapkan. Karena barangkali Allah masih melihat kita belum siap untuk menerima keuangan atau finansial yang lebih dari yang dimiliki sekarang. Sehingga kita memiliki sifat yang qanaah, menerima apa adanya dan memanfaatkan sebagaimana yang dibutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan di dalam bulan Ramadan ini, karena sebagian ulama menyatakan bahwa sabar itu adalah puasa. Maka puasa menjadi kewajiban bagi umat manusia di bulan Ramadan ini, sehingga saldo rekening kesabaran kita mari kita tingkatkan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan yang diwajibkan dan yang disunahkan ketika bulan Ramadan tiba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita ini semakin lapang dan menerima apa saja yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun keadaannya kita senantiasa gembira dan melaksanakan ibadah yang diperintahkannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.